Soal soal utang pemerintah, Pak, sejauh ini kan udah 9.000 triliun lebih ya, Pak. Kalau strategi dari Bapak sendiri gimana, Pak? Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, nggak ada kebocoran. Mengoptimalkan dampak anggaran ke perekonomian. Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonominya lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ. Ke depan saya nggak tahu nih, kalau ekonominya bisa tumbuh lebih cepat lagi ke depan harusnya sih dengan perbaikan juga di sektor penerimaan bea cukai dan pajak, cortex dan lain-lain, harusnya sih kita bisa expect perbaikan di tax to GDP ratio. Kalau real sector jalan dengan bagus seperti yang saya desain, tapi nggak langsung sekarang ya, bulan-bulan ke depan atau beberapa bulan ke depan, harusnya itu akan menaikkan tax ratio hampir 0,5–1%. Itu berhubungan dengan minimal 100 triliun rupiah tambahan tax. Jadi saya harapkan real sector bisa tumbuh dengan effort. Makanya saya kesana sini memastikan hambatan-hambatan di sektor real bisa berkurang secara signifikan. Jadi saya kalau kesana sini bukan nggak ada kerjaan, karena saya bertaruh untuk triwulan ini paling nggak laju pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat dibanding triwulan sebelumnya. Kita targetkan di atas 5,5%. Kalau bisa syukur. Pak, nanti lu buat takdir cabai hijau depan, cabai hijau depan. Kemarin udah kan, Pak? Udah. Tapi kan kamu belum takdir. Mau takdir? Boleh. Ya, nanti kalau di atas 5,5 gue takdir semuanya. Ayam cabai hijau lagi, Pak. Murah ya? Terserah, mau yang mana? Kita makan rame-rame lah. Tadi Bapak konsumen Pak sudah mulai kepercayaan ke pemerintah kan sudah mulai baik Pak. Bapak melihatnya tren belanja masyarakat saat ini seperti apa sih? Apa? Tren belanja masyarakat. Sepertinya sudah membaik. Kalau lihat data dari Bank Sentral, katanya retail salesnya mulai naik. Kalau anecdotal evidence dari orang-orang di daerah, sepertinya udah naik juga. Ada yang jual mobilnya mulai laku. Jual motor udah mulai ada, permintaan kredit dan lain-lain. Sepertinya udah bergerak. Kalau saya lihat dari indeks kepercayaan konsumen kan udah naik lagi ke level yang menuju 100, dekat lagi ke 100 dibanding level yang rendah sekali di bulan sebelumnya. Artinya memang mereka melihat kondisi ekonomi mereka sekarang dan ke depan akan membaik terus. Jadi kalau optimisme sudah membaik, itu adalah landasan yang kuat untuk saya untuk mendorong ekonomi lebih cepat lagi ke depan. Karena ketika mereka optimis, ya mereka nggak akan terus jalan lagi deh. Saya harapkan mereka bisa melihat peluang untuk cari kerja, berbisnis dan lain-lain. Nanti kalau masih kurang uangnya, saya akan pindahkan lagi sebagian ke sistem perbankan supaya ekonomi semakin bergerak. Jadi jangan takut, saya masih punya senjata cukup banyak. Okay. Soal utang pemerintah, Pak, sejauh ini kan udah 9.000 triliun lebih ya, Pak. Kalau strategi dari Bapak sendiri gimana, Pak? Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, nggak ada kebocoran. Mengoptimalkan dampak anggaran ke perekonomian. Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonominya lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ. Ke depan saya nggak tahu nih, kalau ekonominya bisa tumbuh lebih cepat lagi ke depan harusnya sih dengan perbaikan juga di sektor penerimaan bea cukai dan pajak, cortex dan lain-lain, harusnya sih kita bisa expect perbaikan di tax to GDP ratio. Kalau real sector jalan dengan bagus seperti yang saya desain, tapi nggak langsung sekarang ya, bulan-bulan ke depan atau beberapa bulan ke depan, harusnya itu akan menaikkan tax ratio hampir 0,5–1%. Itu berhubungan dengan minimal 100 triliun rupiah tambahan tax. Jadi saya harapkan real sector bisa tumbuh dengan effort. Makanya saya kesana sini memastikan hambatan-hambatan di sektor real bisa berkurang secara signifikan. Jadi saya kalau kesana sini bukan nggak ada kerjaan, karena saya bertaruh untuk triwulan ini paling nggak laju pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat dibanding triwulan sebelumnya. Kita targetkan di atas 5,5%. Kalau bisa syukur. Pak, nanti lu buat takdir cabai hijau depan, cabai hijau depan. Kemarin udah kan, Pak? Udah. Tapi kan kamu belum takdir. Mau takdir? Boleh. Ya, nanti kalau di atas 5,5 gue takdir semuanya. Ayam cabai hijau lagi, Pak. Murah ya? Terserah, mau yang mana?
Kita makan rame-rame lah. Tadi Bapak konsumen Pak sudah mulai kepercayaan ke pemerintah kan sudah mulai baik Pak. Bapak melihatnya tren belanja masyarakat saat ini seperti apa sih? Apa? Tren belanja masyarakat. Sepertinya sudah membaik. Kalau lihat data dari Bank Sentral katanya retail salesnya mulai naik. Kalau anecdotal evidence dari orang-orang di daerah sepertinya udah naik juga. Ada yang jual mobil, mobilnya mulai laku. Jual motor udah mulai ada, permintaan kredit dan lain-lain. Sepertinya udah bergerak. Kalau saya lihat dari indeks kepercayaan konsumen kan udah naik lagi ke level yang menuju 100, dekat lagi ke 100 dibanding level yang rendah sekali di bulan sebelumnya. Artinya memang mereka melihat kondisi ekonomi mereka sekarang dan ke depan akan membaik terus. Jadi kalau optimisme sudah membaik, itu adalah landasan yang kuat untuk saya untuk mendorong ekonomi lebih cepat lagi ke depan. Karena ketika mereka optimis, ya mereka nggak akan terus jalan lagi deh. Saya harapkan mereka bisa melihat peluang untuk cari kerja, berbisnis dan lain-lain. Nanti kalau masih kurang uangnya, saya akan pindahkan lagi sebagian ke sistem perbankan supaya ekonominya semakin bergerak. Jadi jangan takut, saya masih punya senjata cukup banyak.